Salah seorang nabi yang berkawan dekat dengan malaikat maut niku dalam Al-Quran diceritakan naminipun Nabi Yakub. Nabi Yakub niku sering sekali jagungan kali malaikat maut. Niki orang hebat. Jadi malaikat maut niku sering main-main ke rumahnya Nabi Yakub anak-anak. Suatu saat ketika malaikat maut rawuh teng dalemipun Nabi Yakub niku, Nabi Yakub protes. Tanglet ngeten, Kang, apa bedanya datangmu hari ini dengan kedatanganmu yang kemarin-kemarin? Memangnya kenapa, kata malaikat maut. Kalau kemarin-kemarin kamu datang saya biasa-biasa saja, tapi hari ini kedatanganmu itu membuat bulu kuduk saya berdiri semua. Sambil tersenyum malaikat maut niku matur ngeten, iya memang beda. Kalau kemarin-kemarin saya datang hanya ingin silaturahim, hanya ingin ningali jenengan wahai Nabi Yakub, tapi hari ini saya datang untuk melaksanakan tugas saya. Pahamlah Nabi Yakub apa tugasnya malaikat maut kalau tidak mencabut nyawa. Protes lagi malaikat maut, diprotes kali Nabi Yakub. Cak, Kang, kalau konco niku bro. Lama kita berkawan, lama kita berkumpul. Untuk urusan sepenting mati ini kamu kok nggak WA terlebih dahulu pada saya? Untuk urusan sepenting ini kamu kok nggak ngasih kabar-kabar sama saya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kawannya saja niku nggak dikasih kabar kapan dia mati. Napa malih kula kali panjenengan yang tidak berkawan gitu. Para rawuh ketika disalahkan kados ngoten niku, malaikat maut boten purun. Siapa bilang saya nggak ngasih kabar sama kamu? Berapa WA saya kirim? Coba lihat di inboxnya, coba lihat di kotak masuknya itu, nggak ada satupun yang kau buka. Akhirnya dibukalah HP-nya Nabi Yakub. Begitu dibuka, anak-anakku ternyata seret WA niku kuat dah. Jangan-jangan kalau kalian panjenengan sampun di WA ngaten, tapi nggak pernah membuka karena sibuk dengan WA grup. WA pertama dari malaikat maut, pengirimnya malaikat maut. Dulu matamu bisa memandang jauh ke depan, tapi sekarang yang ada di depanmu saja sudah mulai kabur. Tapi pun bunyi mulai kabur. WA pertama. WA yang kedua, dulu rambutmu hitam semua, sekarang sudah mulai ada yang putih. WA kedua. WA ketiga, dulu gigimu itu mampu makan jagung agak atos, sekarang jagung yang lembut pun sudah harus engkau lembutkan. WA ketiga. Begitu WA niku dibaca kali malaikat maut, kemudian Nabi Yakub mengatakan, cukup Cak, cukup. Saya mau tanya, saya minta maaf, saya yang salah, lupa buka WA saking jenengan. Napa wonten ingkang sampun dapat WA kados ngeten dari malaikat? Kula pertama kali. Kula niku pandangan sudah mulai agak rabun, gigi sudah mulai tidak kuat makan yang atos-atos, rambut sudah mulai memutih. Niku WA. Tapi pun kula jawab, nggih, siap ngeten. Begitu Nabi Yakub tahu WA itu tidak terjawab, beliau mengatakan, mohon maaf ya, saya pingin tahu sekarang berapa menit lagi saya wafat, berapa menit lagi saya mati. Katanya malaikat maut, ya hitungannya nggak sampai 5 menit. Mohon maaf, kalau kita dikasih tahu 5 menit lagi kita akan meninggal, kira-kira yang dilakukan apa? Nabi Yakub memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kulo para wali santri, para wali murid. Ketika beliau tahu bahwa 5 menit lagi dia akan mati, beliau tidak melakukan sholat, beliau tidak membuka Quran, beliau tidak mengambil tasbih, tapi yang beliau lakukan adalah mengumpulkan anak-anaknya kados siang niki. Begitu anak-anaknya sudah di depan Nabi Yakub hanya mengatakan, dan ini diabadikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu
muslimun. Kula tulis. Ketika kematian menghadiri Nabi Yakub, yang dilakukan oleh Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Mengumpulkan anak-anaknya bukan mengatakan, nak, sawah yang sebelah sana jangan kau ambil, sawah yang sebelah sana jangan kau urusi, sawah yang sebelah sana jangan kau apa-apakan. Ketika anaknya tanya, ngapain Pak semuanya kau nggak boleh diurusi? Karena itu bukan miliknya bapak, nak. Tidak berbicara masalah warisan, sama sekali tidak. Dan Nabi Yakub juga tidak sibuk mempersiapkan kematian dengan sholat, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yakub ingin menenangkan dirinya sebagai orang tua ketika sowan kepada Allah. Dia bertanya, nak, ma ta'buduna mim ba'di. Kalau bapak mati, kalau sebentar lagi bapak sowan kepada Allah, apa yang akan kalian sembah? Inilah yang seharusnya menjadi pikiran semua orang tua. Urusan ibadahnya anak-anak kita, bukan urusan ma ta'kuluna mim ba'di. Nak, nanti kalau bapak mati kamu akan makan apa? Ya tergantung bapak. Kalau bapak makan nasi, saya juga makan nasi. Bapak makan jagung, saya juga makan jagung. Bukan itu yang ditanyakan, tapi ibadahnya anak-anak. Bagaimana anak-anaknya? Sama seperti anak-anak terbaik kita. Jawab rata bapak-bapak. Qalu, mereka semuanya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak, tenang saja. Kami semua putra-putrinya bapak, na'budu ilahaka, kami akan tetap menyembah Tuhannya bapak. Wa ilaha abaika, dan Tuhannya nenek moyangnya bapak. Kenging nopo kok masih disebut nenek moyangnya dan kemudian disebut satu persatu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Ini mengajarkan kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa cara beribadah anak-anak kita harus sama dengan cara beribadahnya leluhur kita. Niki penting kalau sampai akan, sebab kalau khawatir bapak ibunya ahli manakib, bapak ibunya ahli dibaan, bapak ibunya ahli tahlilan, bapak ibunya ahli ziarah kubur. Jangan sampai anaknya menyelisihi perbuatan bapaknya. Jangan sampai cara ibadah anaknya berbeda dengan cara ibadah leluhurnya. Ini yang harus menjadi pedoman kula kali panjenengan. Bagaimana ibadah anak kita beres dan bagaimana cara ibadah anak kita sama seperti cara ibadahnya mbah-mbah kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak terbaik yang akan menjadi investasi kita. Amin Allahumma amin. Para rawuh, niki yang pertama.